bütün hainlerin tepesine. Sultan Murat çok yaşa! Evlia pun bersorak, panjang umur Sultan Murad. Rakyat pun ikut bersorak. Sultan Murat çok yaşa! Sultan Murat çok yaşa! Di sana, dari tadi, ada para sipahi yang ikut bergabung mendengarkan cerita itu. Evlia pun kemudian menyuruh semua orang bubar setelah menjelaskan segalanya. İşinize gücünüze dağılın, hadi bakayım. Kembali ke istana, Kosem pun berkata, "Sebagai ibumu, aku juga adalah bupati. Jangan berharap kalau aku akan diam dan menutup mata atas apapun yang kamu lakukan, terutama jika itu mengenai negara. Aku tidak akan pernah melakukannya." Raja pun menjawab, "Kamu harus diam, Valide. Kamu harus melakukannya sama seperti semua orang. Jangan melakukan apapun tanpa izinku, karena hanya akulah satu-satunya sultan penguasa." Kosem pun terdiam sejenak. Ia kemudian mendekati dan duduk di sebelah Murad. Kosem kemudian membelai wajah Murad. Murad. Lalu kemudian Kosem berkata, "Murad, putraku, kamu mengingatkanku dengan kakakmu Sultan Osman, dan itu membuatku sedih." Kosem menghapus air matanya, kemudian meninggalkan Sultan Murad di sana. Beni derin bir kedere sürüklüyor. Ya, begitulah manusia. Saat ia berada di atas puncak, ia akan lupa siapa yang selalu berada di sisinya. Padahal tidak ada seorang ibu yang mau membuat putranya berjalan di jalan yang salah. Tapi itulah sikap seseorang jika ia berada di atas. Ia menganggap bahwa ia tidak mau membagi kekuasaannya. Sultan Murad terdiam setelah mendengar perkataan ibunya. Ia teringat kembali masa kakaknya yang dihina. Di sisi lain, Atike menjaga kakaknya Geverhan. Tidak lama para pangeran pun masuk dan bertanya tentang keadaan Geverhan. Atike menjawab, dokter telah memberikannya obat agar ia menjadi tenang. Dia sedang tidur. Ibrahim pun bertanya, mengapa Topal Pasa dieksekusi? Kasim menjawab, Topal pasti telah melakukan dosa besar Ibrahim, dan Valide tidak akan membiarkannya dibunuh tanpa alasan. Ettirmez. Validemiz yapmadı Kasım. Atike pun menjawab, itu bukanlah keinginan dari ibu Kasim. Topal dieksekusi karena raja. Bukan hanya Topal Pasa, tapi juga para pengkhianat akan dieksekusi, dan akan lebih banyak lagi. Gidecek. Di sisi lain, Mustafa bertanya pada Lalejar Kalfa tentang keadaan dari Geverhan Sultan. Lalejar pun menjawab, jangan khawatir Mustafa A, dokter telah merawatnya. Dia telah diberikan obat penenang dan sekarang dia sedang tidur. Tapi aku tidak tahu kapan lukanya akan berakhir. Bilemem. Saat Mustafa akan kembali berjaga, ia melihat Kemenkes yang tiba di istana. Ağalar, bize haber verin. Kemenkes meminta kepada Aga yang berjaga kalau ia ingin bertemu karena ada hal yang penting. Penjaga pun masuk ke dalam ruangan raja. Penjaga menginformasikan kalau Kemenkes telah ada di sana. Kemenkes mengatakan kalau ada hal yang penting. Raja pun mengizinkannya untuk masuk. Kemenkes pun masuk. Raja lalu berkata, bicaralah. Kemenkes pun berbicara. Aku mendapat informasi di pelabuhan. Mereka mengatakan ada kapal Prancis yang masuk tanpa izin. Jadi aku naik ke kapal. Sekarang kamu punya tamu di kapal. Tamu tidak diundang. Dia bilang dia adalah putri Varia Betlen, putri dari Ardeal. Raja pun melihat kapal itu dari terasnya. Sesi Faryabetten olduğunu söylüyor. Kembali ke kapal, nampak beberapa prajurit Janisari datang ke kapal itu. Prenses Faryabetten. Seorang Janisari kemudian berbicara pada Putri Varia. Ia mengatakan, kami telah diberikan perintah untuk membawamu.
Madam pun bertanya, siapa kamu? Kemana kamu akan membawa kami? Janisari itu pun menjawab, kita akan pergi ke istana karena raja akan menyambutmu. Hünkârımız kendilerini kabul edecekler. Apakah mereka memang benar-benar suruhan dari raja? Namun kita kembali dulu ke istana. Valide Sultanım. Kosem pun bertemu dengan Halil Pasha. Kosem berkata, seorang putri adalah semua yang kita butuhkan sekarang. Sudahkah kamu mengetahui apa masalahnya? Halil menjawab, aku sudah menginvestigasi, namun tidak seorang pun mengetahuinya. Kosem pun berkata lagi, aku bertanya-tanya, mengapa dia ada di sini? Aku harap tidak ada hal yang buruk. Halil pun menjawab, aku harap demikian. Bagaimana keadaan Geferhan Sultan? Gevheran Sultanımız nasıllar? Kosem menjawab, aku baru saja bersamanya. Dia sedang bersedih. Jika saja dia mengetahui wajah asli dari suaminya. Kocasının hakiki yüzünü bir biz... Halil pun berkata, Topal Pasha mati bersama rahasianya. Tapi pengkhianat yang ada di belakangnya pasti sudah membuat persiapan untuk membuat pemberontakan yang baru. Yeni bir isyan için harekete geçmişlerdir. Öyle. Kosem pun menjawab, ya, kamu benar Halil. Putraku tidak menyadari jenis api apa yang dinyalakannya. Kita harus melakukan sesuatu. Halil pun menjawab, jangan khawatir Sultana. Para Pasha akan melakukan apa yang diperlukan. Sebagai tambahan, selama kamu bersama kami, kita tidak akan pernah kalah. Sırtımız yere gelmez evelallah. Kembali ke kapal, Putri pun bersiap untuk ikut. Prenses Farya'nın eşyaları... Janisari itu pun kemudian berbicara lagi. Ia pun memerintahkan ke para bawahannya untuk membawa barang-barang Putri Faria juga. Putri Faria pun mencegahnya. Putri berkata, aku belum pernah bertemu dengan Sultan Murad. Lalu mengapa kalian membawa barang-barangku? Janisari itu pun menjawab, kami akan menjamu kamu di istana Putri. Madam pun kemudian berbicara. Ia menyadari sesuatu yang aneh. Ia pun berbisik pada Putri, lebih baik kamu membawa kapalmu kembali. Namun Faria menjawab, kembalilah ke kabin dan tunggulah di sana. Putri Faria sepertinya menyadari hal itu juga. Orada bekle. Kimsiniz siz? Ia mendekati Janisari itu dan kembali bertanya, siapa kalian? Namun inilah yang terjadi. Kes sesini yürü. Meski ia adalah seorang putri, ternyata Putri adalah seorang petarung. Banyak Janisari mati di tangannya.